Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Min Akhlaqis Salaf yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Yang pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita telah sampai pada akhlak para salaf yang ke-10. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum kathratu syafaqatihim min Allah ta'ala an yu'adzibahum ala ma janawhu min madhalimi nufusihim wa madhalimil ibad walau ibrah yukhituna biha. Yang artinya adalah rasa takut mereka akan azab Allah subhanahu wa ta'ala atas kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan atau kezaliman yang dilakukan orang lain, walaupun dikarenakan satu jarum saja. Dalam artian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mereka sangat khawatir azab dan sebab dari kezaliman itu akan muncul, walaupun kezaliman yang mereka lakukan sangatlah kecil, walaupun sekedar menusukkan satu jarum ke tangan saudaranya. Kemudian disebutkan di sini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, la siyama in kana ahaduhum yastaqillu a'malahu as-salihah fi 'ainai. Terlebih lagi, mereka akan sangat takut kepada Allah atas sebab kezaliman yang mereka lakukan apabila mereka merasa bahwa amal mereka masih sangat sedikit. Karena apa? Karena kelak di yaumil qiyamah tidak ada lagi yang bisa memberikan kebaikan atau keburukan kecuali amalan kita yang diambil oleh mereka atau dosa orang yang kita zalimi Allah akan timpakan kepada kita. Dan boleh jadi orang-orang yang kita telah berbuat zalim kepadanya merasa tidak rela untuk kita memberikan sedikit amal kita kepadanya, akan tetapi boleh jadi orang tersebut meminta semua amalan baik kita dikarenakan satu kezaliman yang kita lakukan kepada mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita mengenai jangan sampai kita menzalimi orang lain, dan apabila kezaliman itu telah terjadi maka mintalah maaf kepadanya sebelum kelak di akhirat yang tiada pada hari itu kecuali kebaikan dan keburukan. Man kana li akhihi 'indahu madlamatun min malin aw 'irdin falyastahlilhu al-yawm min qabli an la yakuna dinarun wala dirham illa al-hasanat was-sayyi'at. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap orang lain, hendaknya dia meminta maaf pada hari ini. Sebelum kelak di hari kiamat, tidak ada lagi permintaan maaf, tidak ada lagi dinar maupun dirham, kecuali urusannya adalah kebaikan yang diambil atau keburukan yang Allah berikan kepada kita atas kezaliman kita terhadap orang lain. Kemudian, dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawabnya, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah mereka yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki apapun di dunia ini. Kemudian Rasulullah bersabda, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka yang datang kelak di hari kiamat dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Akan tetapi dia pernah menghardik seseorang, dia pernah menghina seseorang, dia pernah menumpahkan darah seseorang, dia pernah memukul orang lain, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang yang dahulu di dunia pernah dizalimi olehnya. Dan apabila perkaranya belum selesai, akan tetapi kebaikannya telah habis, maka orang yang dizalimi olehnya, Allah ambil keburukannya untuk Allah timpakan kepada orang yang berbuat kezaliman tersebut, dan itulah orang yang bangkrut. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ruwiya Anil Hasan al-Basri annahu qala, telah diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan,
Walaqad rawiya annahu nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ketika turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat 123 dari suratun Nisa, "May ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira." Dan barang siapa yang melakukan suatu keburukan, Allah akan membalas orang tersebut dengannya, dan ia tidak mendapatkan pelindung serta penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardahu mengatakan, "Nazalat wallahi qasimatudz zuhur." Telah turun demi Allah pematah tulang punggung. Dalam artian ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardahu menjelaskan amat kerasnya ayat yang turun ini, sampai-sampai seakan-akan ayat ini adalah pematah-pematah tulang punggung. Kemudian apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang telah Allah menjaminkan untuknya syurga mengatakan bahwa ayat ini turun bagaikan pematah tulang punggung, lalu bagaimana dengan kita yang tidak mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, takutlah kepada Allah atas kezaliman sekecil apapun yang kita lakukan terhadap orang lain. Meminta maaflah kepadanya, mintalah halal darinya, agar kelak di yaumil qiyamah kita tidak dirugikan karena amalan kita diambil oleh orang yang telah kita zalimi di dunia ini. Maka perhatikan lisan kita, perbuatan kita, jangan sampai kemudian dari lisan dan perbuatan ini mengeluarkan ucapan ataupun perbuatan yang menjadikan orang lain tersakiti karena kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.